Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Cita Yasmin akan menemani Anda dalam program News Minute. Berita pertama datang dari ribuan pedagang yang tergabung dalam Pedagang Pasar Baru Bersatu pada Kamis pagi menggelar aksi unjuk rasa. Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah Kota Bandung untuk membatalkan perjanjian kerjasama serta perpanjangan surat pemakaian tempat berjualan atau SPTB tanpa syarat. Dengan membentangkan poster dan spanduk penolakan, ribuan pedagang yang tergabung dalam Pedagang Pasar Baru Bersatu menggelar aksi unjuk rasa tepat di depan lobi Pasar Baru Jalan Otista Kamis pagi. Dalam orasinya, para pedagang yang didominasi kaum perempuan ini meminta Wali Kota Bandung agar menyelamatkan Pasar Baru Trend Center, salah satunya membatalkan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta, yakni PT DSMJ selaku pengelola. Tidak hanya itu, para pedagang meminta Pemkot Bandung agar perpanjangan surat pemakaian tempat berjualan atau SPTB bisa diberlakukan tanpa syarat, serta dibebaskan dari biaya hutang service charge yang belum terbayar selama pandemi COVID-19. Unjuk rasa damai, kita menuntut kehadiran dari pedagang dan rencana kita melompat ke wali kota untuk menyampaikan aspirasi pedagang semua. Yang selama ini yang dirasakan oleh kami ada kejoliman dari pihak pengelola dengan mereka sangat arogansi. Makanya kami bersikap dari sisi pedagang. Dan saat ini kita mau menyampaikan aspirasi ke wali kota, tapi tentunya dengan damai. Berapa pedagang yang ikut pada kali ini? 3.000 adalah. Perlu diketahui, untuk bisa perpanjangan surat pemakaian tempat berjualan atau SPTB sebagai syarat utama, pedagang harus bebas dari segala bentuk tagihan atau tunggakan kepada pengelola pasar baru. Usai menggelar aksi di Pasar Baru, massa kemudian bergerak menuju Balai Kota Bandung untuk menemui PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Selanjutnya, berita pasca mencuatnya polemik pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Rektorat ITB mengklaim bahwa pihak kampus tidak menjadikan skema pinjaman online menjadi prioritas utama untuk melakukan pembayaran UKT. Namun, pihak ITB menyebutkan itu hanya salah satu yang diajukan dalam administrasi pembayaran. Universitas Institut Teknologi Bandung atau ITB akhirnya angkat bicara terkait viralnya polemik pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dengan skema pinjaman online. Menurutnya, skema pinjaman online ini bukanlah satu-satunya akses untuk melakukan pembayaran UKT. Hal tersebut dikatakan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Prof. Muhammad Abduh. Pihak ITB melakukan kerjasama dengan Dana Cita karena tidak ada masalah dengan pihak OJK. Dan itu tidak menjadi kewajiban untuk memilih pinjaman online. Kerjasama antara Rektorat ITB dan Dana Cita, pihak kampus tidak menerima uang sepeser pun atau mengambil keuntungan sama sekali. Pemasukan ITB hanya ketika mahasiswa membayar UKT tersebut, tidak ada bagi keuntungan. Ya tentunya begini, satu, bahwa setiap orang tadi ya dipersilahkan saja mencoba itu. Tapi kan kasusnya seperti apa tergantung pada kondisinya daripada mahasiswa atau orang tua tadi yang kebutuhannya berapa. Pihaknya menambahkan pengelolaan kerjasama pun dilakukan dengan perbankan-perbankan lainnya. Dari 700 mahasiswa yang belum bayar, kini tinggal 180 mahasiswa dan pihak kampus akan memberi keringanan terkait masalah ekonomi asalkan ada komitmen dari mahasiswa ataupun orang tua. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Pemirsa, sidang kasus korupsi program Bandung Smart City Jilid 2 kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam sidang tersebut, jaksa mencecar keterangan saksi adanya fee proyek 25% serta aliran dana untuk para pejabat di lingkungan Pemkot Bandung dan anggota Dewan.
Diakui uang senilai 1,3 miliar diberikan dalam 4 tahap dan disimpan dalam kardus. Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang kasus korupsi Bandung Smart City Jilid 2 dengan terdakwa Budi Santika selaku Direktur PT Marktel. Sidang dengan agenda saksi ini Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi. Para saksi masing-masing yakni Andri Fernando Sijabat, Kasih Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, Dimas Sodik Mikail, Kasih Dishub Kota Bandung, serta 2 orang swasta dari PT Marktel, Ridwan Permana, staf komersial, dan Mulyana, manajer keuangan. Keempat saksi ini pun diperiksa secara terpisah. Dari keterangan saksi Andri Fernando Sijabat yang juga sebagai anggota pejabat pembuat kebijakan dalam menyusun anggaran, terungkap adanya fee proyek sebesar 25% dari setiap pekerjaan di Dishub Kota Bandung, dengan nilai mencapai 6,2 miliar dari 15 pekerjaan perusahaan terdakwa. PT Marktel juga mempunyai beberapa anak perusahaan yang selalu mendapatkan pekerjaan proyek yang diatur oleh terpidana Khairul Rijal yang saat itu sebagai Kabid Lalu Lintas. Jadi dari pertanyaan DPU sudah bisa kita simpulkan bahwasannya ada permintaan itu 75%, ya. Walaupun saksi ini belum bisa menjelaskan lengkap, nanti Rijal nanti yang bisa menjelaskan secara lengkap detailnya terkait dengan komitmen fee. Yang penting tidak disampaikan ambil keputusan Marktel uang fee 25%, ya, untuk atensi dewan. Kemudian fakta di persidangan 4 kali tahap penyerahan. Yang pertama ya 502 juta, kemudian 500 juta, 320 juta sekian, dan terakhir 60 juta, semuanya 1,3 miliar. Selain itu, adanya pemberian fee proyek sebesar 1,3 miliar kepada Dishub yang diberikan 4 tahap, dan uang tersebut disimpan di dalam kardus. Kemudian diberikan sebagai atensi pimpinan serta atensi dewan untuk anggota DPRD Kota Bandung Komisi C. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Kota Bandung terus berupaya dalam mengatasi banjir, salah satunya dengan membangun kembali kolam retensi yang berada di Komplek Margahayu Bandung. Kolam retensi yang memiliki kapasitas sebesar 2.400 meter kubik ini diharapkan dapat menampung banjir yang berada di sekitar area tersebut. Guna mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah Kota Bandung, Pemkot Bandung kembali menambah kolam retensi. Kali ini titik kolam retensi berada di Komplek Margahayu Raya. Kolam retensi yang berada di kawasan komplek pemukiman warga ini memiliki kapasitas 2.400 meter kubik. PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono mengatakan keberadaan kolam retensi di kawasan tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mencegah atau mengurangi luapan air ketika hujan deras mengguyur Kota Bandung. Poin yang penting bahwa kalau secara geografi ya, Kota Bandung ini memang ya tempat nampungnya air. Kayak apapun ceritanya tempat nampung air. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita membuat tempat parkir air atau kolam retensi. Nah, kalau kita bicara target di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 gitu ya. Targetnya Kota Bandung itu 7 kolam retensi. Nah, ternyata termasuk yang sekarang ini ada 10 kolam retensi yang sudah dibangun. Nah, berapa banyak nih volume yang bisa ditampung di sini? Yang bisa ditampung itu sekitar 2.400 meter kubik. Ya, ini kan cukup besar. Nah, ini paling tidak bisa membantu mengurangi adanya genangan air manakala musim hujan di area Margahayu Raya dan juga di area Ciwastra. Sebelumnya, Pemkot Bandung juga telah membuat beberapa kolam retensi guna mengatasi banjir yang sering terjadi di pemukiman. Pemkot pun menargetkan 30 titik pembuatan kolam retensi di Kota Bandung sehingga dapat mencegah banjir yang masuk ke pemukiman warga. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Airlangga Hartarto, hadir dalam acara konsolidasi relawan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN di Karawang, Jawa Barat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menghadiri acara konsolidasi relawan Konferensi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN di Gedung Bintang Maruli, Karawang, Jawa Barat. Dalam kehadirannya, Airlangga juga mengkampanyekan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Airlangga juga yakin pemilihan presiden 2024 berlangsung satu putaran. Menjawab pertanyaan para wartawan terkait mundurnya Mahfud MD di pemerintahan saat ini, Airlangga menyebut hal tersebut merupakan sebuah pilihan politik pribadi. Bahkan, Airlangga yang saat ini berada di kabinet pemerintah menampak bila mundurnya Mahfud MD dari pemerintahan karena adanya perpecahan di kabinet. Ia mengaku semua menteri dalam kabinet Indonesia Maju terus bekerja seperti biasa, tanpa ada pengaruh dari mundurnya menteri di kabinet. Ia juga masih terus bekerja dan selalu profesional meski saat mengikuti rangkaian kampanye atau kegiatan politik yang berkaitan dengan dukungan kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pertama tentu Pak Mahfud, saya ucapkan ya semoga dengan pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud. Kedua, terkait dengan kabinet masih sangat solid. Sementara kehadiran Airlangga Hartarto di acara konsolidasi relawan Konferensi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN disambut antusias oleh ratusan buruh dan relawan. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Berita terakhir ditutup dengan ratusan lampu penerangan LED di Jalan Flyover Kopo, Kota Bandung yang hilang di gondol maling. Hilangnya lampu LED tersebut dinilai dapat mengganggu penerangan bagi pengendara khususnya pada malam hari. Ratusan lampu LED di Jalan Flyover Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat hilang di gondol maling. Lampu-lampu yang terpasang di tembok pembatas untuk penerangan jalan tersebut hilang sejak hari Jumat kemarin. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang itu membongkar besi tralis untuk dapat mengambil lampu-lampu LED tersebut. Petugas dari Kementerian PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Bandung saat ini sudah mengecek atas hilangnya lampu LED flyover Kopo tersebut. Pihaknya mengalami kesulitan untuk mengetahui pelaku dikarenakan di lokasi kejadian tidak terpasang kamera CCTV. Menurut petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung, dari total 936 lampu LED yang terpasang, 111 diantaranya hilang. Lampu yang hilang terdapat dari arah timur ke barat sebanyak 33 lampu, sedangkan untuk arah sebaliknya ada sebanyak 85 lampu. Di flyover Kopo ini merupakan flyover yang dibangun oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 dan diresmikan tahun 2022. Jadi jumlah lampu yang di bawah jalan, data di kami itu ada 936 lampu. Dan data kami mengecek di lapangan yang hilang itu atas kejadian kemarin, kalau dari sisi selatannya, dari timur ke barat itu 33 lampu. Lalu dari sisi utaranya yang dari jalur dari barat ke timur itu ada 85 lampu. Jadi karena itu dibangun oleh Kementerian PUPR, kami koordinasi dengan Kementerian PUPR yaitu Satker 41. Di sana disampaikan bahwa di flyover Kopo belum ada CCTV-nya, Pak. Jadi kami tidak bisa mengidentifikasi pelakunya siapa itu. Pihaknya kini sudah melaporkan dan mengajukan kepada pihak Kementerian PUPR untuk segera dilakukan perbaikan, mengingat akan mengganggu pengguna jalan khususnya pada malam hari. Petugas pun mengimbau pengendara yang melintas di jalan flyover Kopo tersebut khususnya pada malam hari agar tetap berhati-hati. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus seragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 hanya di Inspira TV. Saya Cita Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.